Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, melihat antusias masyarakat tentang kajian-kajian tauhid, tentang kajian pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pemikiran-pemikiran teman-teman kami buatlah konten ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga ibadah kita benar-benar berkualitas. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kepada saudara-saudara agar kiranya mendukung konten ini dengan like ataupun mengkomennya dan subscribe-nya, sehingga konten ini dapat berkembang. Nah, awal kajian kita ini yaitu mengenal syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Karena ini merupakan fondasi. Harus betul-betul kita ketahui apa itu sebenarnya syariat, apa itu sebenarnya thariqah, apa itu sebenarnya hakikat, dan apa itu sebenarnya ma'rifat. Maka kami buat bahasanya bahasa yang awam, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak ada simpang siur, tidak ada pertentangan, tidak ada fitnah di antara kita. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, maka yang pertama harus kita pahami syariat itu apa. Maka syariat itu adalah hukum-hukum. Haramkah dia, halalkah dia, makruhkah dia, bolehkah dia? Ini tugasnya syariat. Yang kedua, thariqah. Thariqah ini adalah jalan. Maka siapa yang tidak berthariqah, maka tempatnya di neraka. Kenapa saya katakan siapa yang tidak berthariqah tempatnya di neraka? Karena Al-Quran dan hadis itu merupakan thariqah atau jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita salah artikan, atau jangan kita buat sempit arti thariqah itu, bahwa yang thariqah itu hanya orang-orang sufi, orang-orang yang suluk. Tidak. Thariqah itu adalah jalan. Jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran dan hadis itu adalah jalan. Ibadah itu adalah jalan. Salat itu adalah jalan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu li zikri. Salat itu untuk mengingat Allah misalnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan thariqah yang benar. Bagaimana thariqah yang benar? Tuntunannya Al-Quran, tuntunannya hadis Rasulullah, juga para ulama-ulama kita. Yang ketiga, hakikat. Hakikat itu adalah yang sebenarnya. Isi daripada kelapa misalnya. Hakikat daripada kelapa misalnya adalah minyak daripada kelapa itu tersebut. Sedangkan luarnya adalah syariat. Kemudian yang keempat adalah ma'rifat. Ma'rifat itu sudah kenal, sudah tahu, sudah kita alami. Maka kajian-kajian thariqah, kajian hakikat, kajian ma'rifat, kajian tauhid tidak hanya sekedar di buku saja, tapi harus betul-betul
kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka makna daripada ma'rifat itu kita tahu, kita rasakan, kita sudah alami. Ma'rifat kepada Allah, kita sudah tahu Allah, kita sudah kenal Allah, kita sudah merasakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merasakan tersambungnya ruh kita, jiwa kita kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang empat ini tidak boleh terpisah. Dan juga yang empat ini tidak boleh saling menilai. Misalnya, hakikat dinilai oleh syariat. Tidak boleh. Tidak akan masuk, tidak akan jumpa. Kenapa Al-Hallaj dibunuh, dihukum pancung? Karena kajian Al-Hallaj, ucapan Al-Hallaj dipandang melalui atau dilihat dari sisi syariatnya. Kenapa Syekh Siti Jainar misalnya dihukum? Karena kajiannya dinilai oleh syariat. Maka kalau syariat menilai hakikat, syariat menilai ma'rifat, maka sampai kiamat pun tidak akan pernah jumpa. Yang seharusnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syariat itu khusus untuk menilai syariat. Hakikat itu khusus untuk menilai hakikat. Ma'rifat itu khusus untuk menilai ma'rifat. Sehingga tidak ada saling menyalahkan antara hakikat dengan syariat, syariat dengan hakikat. Dia mempunyai jalur masing-masing. Namun walaupun demikian, tidak boleh terpisah yang empat ini. Harus ada syariat kita, harus ada thariqahnya kita, cara jalannya kita kepada Allah. Harus ada hakikat kita, harus ada ma'rifatullah kita. Maka untuk itu, saudara-saudariku, kita pahami betul-betul antara yang empat ini tidak boleh saling menilai. Karena kalau kita saling menilai, hakikat menilai syariat, sampai kapanpun kita tidak bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati yang ada kesombongan, hati yang angkuh, hati yang kotor, tidak bisa tersambung, terhubung kepada Allah. Misalnya, ada seseorang yang mengkaji hakikat, kemudian dia memandang orang syariat ini belum ada apa-apanya. Orang syariat itu kan baru syariat, belum paham dia hakikat. Ada orang ma'rifat, memandang orang syariat itu belum ada apa-apanya. Maka ketika kita menilai seperti ini, ketika kita menghukum seperti ini, walaupun tidak terucap dengan lisan kita, hanya dalam hati kita saja, maka itu merupakan kesombongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sombong tidak akan bisa tersambung, terhubung, ataupun tidak akan bisa mengenal Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biarkan orang syariat itulah bagian dia, orang hakikat itulah bagian dia. Karena kita lihat, surga itu tidak hanya satu tingkatan. Ada surga yang khusus untuk para rasul, para nabi. Ada surga yang diperuntukkan untuk para wali-waliullah, kekasih Allah. Ada surga yang diperuntukkan untuk orang-orang solihin, orang-orang sobirin, orang-orang muttaqin. Terus ke bawahnya sampai kepada orang-orang yang masih ada iman di dalam hatinya walaupun sebesar zarrah. Maka tidak bisa kita samakan semua, harus berhakikat. Oh, dia belum benar kajiannya, dia baru syariat. Tidak bisa. Oh, dia belum benar kajiannya, dia baru level thariqah. Tidak bisa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus betul-betul kita pahami agar terhindar dari hati kita sifat sombong dan sifat angkuh. Maka bagi saudara-saudaraku, silahkan apabila tidak paham daripada penyampaian saya ini, silahkan di kolom komentar untuk bertanya. InsyaAllah akan kami berikan jawabannya. Dan semoga video yang singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Dan InsyaAllah tak hanya video kajian seperti ini, kami juga akan buat konten-konten pengobatan-pengobatan alternatif atau melalui ayat-ayat Al-Quran, dan juga manfaat-manfaatnya nanti, amalan-amalannya nanti. Ini pertama, dasarnya
kita untuk berjalan kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pahami syariatnya, thariqahnya, hakikatnya, dan ma'rifatullahnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.